Halo sahabat Nusantara, kali ini kita akan membicarakan terkait dengan negara kepulauan. Indonesia dikenal sebagai Archipelago State karena kita memiliki ribuan pulau. Namun kita juga perlu menengok berbagai negara di dunia yang memiliki jumlah pulau yang banyak. Saya mengidentifikasi setidaknya ada 10 negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Norwegia dengan 239.057 pulau. Dengan pulau yang dihuni sebanyak 60. Swedia 267.570 pulau. Yang dihuni 984 pulau. Finlandia memiliki pulau 178.947 pulau dengan pulau yang dihuni 780. Sedangkan Jepang 178.947 pulau yang dihuni 430 pulau. Amerika Serikat memiliki jumlah pulau 18.617 pulau. Pulau yang dihuni hanya 10. Indonesia memiliki 17.508 pulau. Pulau yang dihuni 6.000. Kanada 52.000 pulau 455. Dengan pulau yang dihuni 260 pulau. Chili 43.471 pulau. Pulau yang dihuni 2.324 pulau. Australia 8.222 pulau. Pulau yang dihuni 19 pulau. Tetangga Asia kita Filipina 7.641 pulau. Pulau yang dihuni hanya 2. Dari jumlah pulau tersebut dapat kita lihat jika kita ingin juga membandingkan pulau-pulau yang berpenduduk tertinggi di dunia seperti India. India itu memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia mencapai 1,40 miliar. Tiongkok 1.433 juta. Amerika Serikat 344 juta. Indonesia menempati urutan keempat 278 juta, disusul Pakistan, Nigeria, Brasil, Bangladesh, dan Rusia yang juga memiliki jumlah populasi tertinggi di dunia. Sedangkan kalau kita mau melihat memotret bagaimana sih negara-negara itu memberikan kontribusi terhadap PDB global, Amerika Serikat masih menempati urutan pertama sebagai penyumbang perekonomian global yang tinggi dan menjadi negara adidaya penguasa perekonomian global mencapai 26,46%. Disusul Tiongkok yang sudah mencapai 16,99%, Jerman yang 4,32%, Jepang 4,01%, India 3,41%. Disusul Inggris yang 3,23%. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-15 atau penyumbang 1,31% dari total PDB global. Namun yang menarik, 10 negara berpenduduk tinggi terbanyak di dunia menjadi bagian terpenting dari kontribusi terhadap PDB global. Artinya bahwa perekonomian global sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas masyarakat. Penduduk yang bermukim di pulau-pulau akan mampu memproduksi banyak barang dan jasa yang menghasilkan kegiatan perekonomian. Jika sebuah negara dengan populasi yang tinggi mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian, artinya bahwa
penduduk negara tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif lebih tinggi dari berbagai negara dengan berpendudukan rendah. Problem yang kita hadapi, Indonesia menempati urutan ke-15 dari negara penyumbang PDB global. Sementara Indonesia menempati populasi penduduk pada urutan keempat. Problem kemudian dapat dilihat rendahnya tingkat produktivitas Indonesia jika kita lihat dari pola pemukiman penduduk yang mengakibatkan rendah produktivitas dari penduduk di islands itu yang memberikan sor terhadap perekonomian. Negara-negara yang memiliki kontribusi PDB terbesar adalah negara yang cenderung berada pada wilayah kontinental. Sehingga kalau kita melihat kontribusi dari negara-negara global terhadap perekonomian, nyaris secara keseluruhan, negara-negara yang masuk dalam kelompok berpendapatan tinggi atau kita sebut dengan high income adalah negara-negara yang memiliki wilayah kontinental yang terbesar seperti Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Saudi, Australia. Mereka adalah wilayah-wilayah kontinental dengan pemusatan pembangunan ekonomi, sehingga terjadi konsentrasi pembangunan ekonomi yang relatif tinggi. Sehingga kalau kita lihat mapping yang di data World Bank, negara-negara yang memiliki kontribusi PDB tertinggi dan negara-negara yang memiliki short income, high income tertinggi di dunia adalah negara-negara yang mampu mengkonsentrasikan penduduk pada wilayah-wilayah kontinental. Indonesia termasuk sebuah negara dengan jumlah pemukiman pulau terbanyak di dunia atau mencapai 6.000 pulau yang dihuni. Akibat kemudian tingkat produktivitas penduduk pada negara yang memiliki pola-pola pemukiman yang ada di islands, utamanya di pulau-pulau kecil, cenderung memberikan kontribusi terhadap perekonomian yang rendah. Kita sebut saja dengan beberapa negara yang memiliki short perekonomian yang rendah bagi perekonomian global seperti Chili. Chili memiliki populasi pulau 43.471 pulau dengan pulau yang dihuni urutan kedua dari Indonesia yaitu 2.324 pulau. Chili hanya mampu menyumbangkan terhadap perekonomian global 0,32%. Sedangkan lokal kebijakan dari negara-negara tersebut untuk menggait perekonomian dengan instrumen fiskal adalah kelompok-kelompok negara yang menempatkan teks relatif lebih tinggi. Katakanlah kita menyebut Chili. Chili itu menetapkan pajak penghasilan 40%. Walaupun PPN-nya itu 19%. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia hanya mampu menetapkan PPh yang 37%. Sedangkan PPN yang akan efektif berlaku per Januari 2025 adalah 12%. Negara-negara yang rendah fiskal, utamanya dari teks, tentunya akan memiliki size pendapatan juga yang rendah. Sementara beban ekspansi belanja terhadap layanan pulau-pulau akan relatif lebih besar oleh karena
wilayah pemukiman yang tersebar di berbagai pulau itu. Sehingga perekonomian negara akan cenderung mengalami pelambatan oleh karena produktivitas yang rendah dari pola pemukiman pulau-pulau kecil, sehingga berdampak kepada short perekonomian yang rendah pula. Yang kedua, beban fiskal bagi negara-negara yang berpenduduk tersebar di berbagai pulau-pulau kecil yang membutuhkan layanan publik akan juga mengalami hambatan untuk mendorong tingkat kesejahteraan. Baik dari aspek tingkat kesejahteraan, layanan publik akan menjadi beban bagi negara. Nah, problem itulah perlu dipikirkan sebuah keadaan baru di mana mengadopsi model-model transmigrasi yang sebenarnya sudah tumbuh sejak dahulu kala. Tetapi yang menarik pada pemerintahan Soeharto, program transmigrasi menjadi prioritas bagi negara di dalam rangka melakukan distribusi penduduk. Tetapi problem yang dihadapi pada pemerintahan Soeharto adalah terjadi penumpukan penduduk pada pemukiman pulau besar yang kita kenal dengan Pulau Jawa. Sehingga distribusi penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau utama di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan 18 pulau sedang lainnya. Tetapi di dalam masa pemerintahan Prabowo, saya melihat ada potensi baru. Yaitu dengan melakukan reorganisasi pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi 2, Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dipisahkan menjadi 2 dan menempatkan Kementerian Transmigrasi sendiri. Ini menunjukkan upaya serius dari Prabowo untuk merekonstruksi ulang model-model pemukiman dan penyebaran penduduk yang mengakibatkan rendahnya produktivitas tadi. Sehingga perlu pengurangan jumlah penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil. Jika dari 6.000 dapat kita efisiensikan dengan terjadi penumpukan untuk membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru, maka akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sebagai efek dari pola migran penduduk kepada pusat-pusat pertumbuhan. Katakanlah kita melihat Indonesia dari jumlah penduduk yang 247 juta jiwa itu terjadi penumpukan di Pulau Jawa 136 juta penduduk atau 57,5% ada di Pulau Jawa, di Sumatera ada 21,3%, di Kalimantan 5,8% dan Sulawesi yang 7,3%. Sedangkan pulau lainnya yang tersebar di berbagai Nusantara yaitu hanya sebesar 8,1%. Negara akan mengalami hambatan jika sebaran jumlah pulau yang 5.000 lebih harus di-up-naik untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi problem logistik, problem infrastruktur, problem disparitas kewilayahan, problem kemiskinan, pengangguran menjadi hambatan yang akan menekan percepatan pembangunan ekonomi. Karena itu diperlukan upaya-upaya yang saya sebut dengan archipelago transmigrasi adalah pola-pola pemindahan penduduk dari pulau-pulau kecil ke pulau besar atau dari pulau-pulau kecil kepada pusat pertumbuhan baru, sehingga terjadi pemusatan yang mengakibatkan kinerja perekonomian kita menjadi tumbuh oleh karena terjadi konsentrasi pembangunan ekonomi. Dari keadaan inilah saya akan menguraikan lebih lanjut studi khusus terhadap pola-pola pemukiman
di pulau-pulau kecil di Maluku Utara sebagai miniatur dari archipelago state kenusantaraan kita.